Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video volume pertama, di mana di video sebelumnya telah saya paparkan sedikit penjelasan tentang firewall dan telah saya lampirkan video animasi firewall. Jadi video kali ini akan saya terangkan kembali mengenai firewall secara audio voice. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari firewall. Jadi secara umum, firewall dikenal sebagai sebuah sistem yang mengatur komunikasi antara dua jaringan yang berbeda. Jadi semakin berkembangnya zaman, banyak perusahaan memakai jaringan private internet untuk melindungi aset data digital dari serangan yang tidak diinginkan. Jadi kali ini kita akan mengulas terkait pengertian, fungsi, manfaat, jenis, dan cara kerja. Yang pertama adalah apa itu firewall? Firewall yaitu suatu kombinasi antara hardware dan software yang fungsinya menjadi pemisah di antara jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Jadi saat ini perusahaan-perusahaan mempunyai akses ke internet. Tentu saja jaringan ada perusahaan tersebut mempunyai badan hukum di dalamnya. Oleh karena itu, perangkat digital perusahaan perlu dilindungi dari serangan peretas serta hal buruk lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian dari fungsi. Setelah memahami pengertian dari firewall itu sendiri apa, kemudian selanjutnya adalah dari segi fungsi. Fungsi firewall dalam jaringan: 1. Sebagai pengatur, penyaring, dan pengontrol trafik data yang dapat masuk dan mengakses jaringan private yang telah dilindungi firewall. Yang kedua, mencatat semua transaksi atau log aktivitas dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Yang ketiga, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan dikirimkan melalui jaringan private. Yang keempat, melaksanakan autentifikasi ke akses data. Kemudian manfaat dari firewall. Manfaatnya adalah: 1. Menjadi pengatur trafik data terhadap jaringan satu dengan jaringan yang lain. Yang kedua, mengatur port maupun paket data yang diizinkan atau ditolak. Yang ketiga, menjadi pemantau dan pencatat trafik jaringan. Yang keempat, autentifikasi terhadap akses. Jadi dapat disimpulkan dari fungsi dan manfaat, firewall itu bertugas sebagai pencatat semua log aktivitas segala hal yang terjadi mulai dari aktifnya firewall dalam suatu jaringan. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis firewall. Terdapat dua jenis dalam firewall. Yang pertama personal firewall dan network firewall. Jadi kedua jenis ini mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda. Yang pertama adalah masalah personal firewall. Apa itu personal firewall? Personal firewall dibuat sebagai pelindung komputer yang tersambung pada jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Saat ini, firewall jenis ini melakukan revolusi menjadi kumpulan program yang fungsinya mengamankan komputer secara total. Caranya dengan menambahkan beberapa fitur pengaman semacam perangkat proteksi terhadap serangan virus, anti-spyware, anti-spam, dan mendeteksi gangguan keamanan jaringan. Kemudian yang kedua adalah network firewall. Perlindungan jaringan secara keseluruhan dari semua serangan dilakukan oleh network firewall. Network firewall mempunyai beberapa fitur utama, yaitu packet filter firewall dan stateful firewall, circuit level gateway, application level gateway, dan NAT firewall. Network firewall pada umumnya mempunyai sifat transparan dari pengguna
dan memakai teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan mana paket yang ditolak. Jadi jika dilihat dari personal firewall adalah bagian dari jenis firewall yang fungsinya untuk melindungi satu user. Artinya satu firewall untuk satu user dan melindungi satu komputer. Sedangkan network firewall adalah untuk melindungi satu jaringan dalam satu perusahaan. Yang terakhir adalah cara kerja firewall. Cara kerja firewall adalah menganalisis paket data yang masuk dan keluar di dalam jangkauan aman yang terlindungi oleh firewall tersebut. Filter akan bekerja dengan memeriksa sumber paket data yang masuk dengan beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengontrol paket yang dapat masuk. Sistem ini juga melakukan blokir jaringan tertentu dan mencatat trafik pada paket yang mencurigakan. Jadi firewall mencatat semua log aktivitas. Firewall juga mengetahui jaringan atau IP komputer mana saja yang terdaftar di dalam satu firewall. Contohnya adalah jika dalam satu organisasi atau perusahaan terdapat 200 komputer, maka 200 dari komputer ini akan terdaftar di dalam satu firewall. Contohnya, IP komputer 1, oktet terakhirnya adalah 1 dan oktet terakhir komputer 200 adalah 200. Jika terdapat oktet atau IP address di luar dari oktet 1 dan 200, maka firewall akan memblok nomor IP tersebut sehingga komputer tersebut tidak dapat terhubung atau masuk ke dalam suatu jaringan tersebut. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jika kurang paham dan belum mengerti, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah atau WA saya secara pribadi atau bisa di WA grup. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.